Kenapa sih iklim keselamatan kerja wajib dibangun? Ya, karena iklim keselamatan kerja adalah persepsi bersama di antara karyawan tentang pentingnya keselamatan di tempat kerja dan komitmen organisasi terhadap praktek keselamatan. Membangun iklim keselamatan kerja yang kuat itu sangat penting karena beberapa alasan. Satu, lingkungan kerja yang aman mengurangi risiko kecelakaan dan cedera yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Yang kedua, karyawan yang merasa aman cenderung lebih fokus dan produktif. Ketiga, mematuhi regulasi keselamatan kerja menghindarkan perusahaan dari denda dan sanksi hukum. Empat, lingkungan kerja yang aman meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, mencegah kecelakaan lebih murah daripada menangani konsekuensinya, seperti biaya medis, kompensasi, dan downtime. Lalu langkah-langkah membangun iklim keselamatan kerja itu ada beberapa. Yang pertama, manajemen puncak harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan melalui tindakan dan komunikasi yang konsisten. Pastikan ada alokasi sumber daya yang cukup untuk program keselamatan termasuk anggaran, waktu, dan personil. Yang kedua, libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait keselamatan. Mereka seringkali memiliki wawasan berharga tentang solusi dan risiko. Bentuk komite keselamatan yang terdiri dari perwakilan manajemen dan karyawan untuk memantau dan meningkatkan praktik keselamatan. Nah, yang ketiga, berikan pelatihan keselamatan secara berkala kepada semua karyawan, termasuk pelatihan dasar dan khusus untuk tugas-tugas berisiko tinggi. Lakukan kampanye kesadaran ini untuk mengingatkan karyawan tentang pentingnya keselamatan dan praktek terbaik. Lalu buat dan sebarluaskan dokumen kebijakan keselamatan yang jelas dan mudah dipahami. Kembangkan prosedur standar untuk berbagai skenario tanggap darurat dan tugas berisiko yang tinggi. Dan perlu juga nih melakukan audit keselamatan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program keselamatan. Lalu kumpulkan umpan balik dari karyawan tentang praktik keselamatan dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian bagaimana cara mempertahankan iklim keselamatan kerja itu? Ya, pertama harus komunikasi terus-menerus. Dengan cara apa? Lakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu keselamatan, insiden, dan perbaikan yang diperlukan. Gunakan tuh papan informasi dan saluran komunikasi internal untuk menyebarkan informasi keselamatan. Dan yang kedua, tak kalah penting, berikan pelatihan penyegaran secara berkala untuk memastikan karyawan tetap up to date dengan praktek keselamatan terbaru. Untuk tugas-tugas baru atau yang berisiko tinggi, berikan pelatihan khusus dan sertifikasi jika perlu diperlukan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah reward and recognition. Berikan penghargaan kepada karyawan atau tim yang menunjukkan kinerja keselamatan yang luar biasa. Implementasikan program insentif untuk mendorong partisipasi aktif dalam program keselamatan. Dan yang keempat, pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Lakukan analisis mendalam terhadap setiap insiden atau kecelakaan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Tidak kalah penting juga adalah kita melakukan studi banding, benchmarking. Bandingkan praktek keselamatan kita itu dengan standar industri atau perusahaan lain untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang kelima, budaya keselamatan yang mendalam. Kita ada memiliki dua poin. Pertama, kepemimpinan yang konsisten. Pastikan tuh manajemen puncak terus menunjukkan komitmen kuat terhadap keselamatan. Nilai-nilai organisasi juga diintegrasikan dalam nilai-nilai keselamatan ke dalam budaya organisasi sehingga menjadi bagian dari identitas perusahaan. Nah, aku kasih contoh nih. Contoh kasus yaitu menerapkan dan mempertahankan iklim keselamatan di perusahaan konstruksi. Situasinya begini, sebuah perusahaan konstruksi besar ingin membangun dan mempertahankan iklim keselamatan kerja yang kuat di semua proyeknya. Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah CEO perusahaan secara teratur mengunjungi lokasi proyek untuk berbicara tentang pentingnya keselamatan dan memastikan semua manajer proyek memprioritaskan keselamatan. Yang kedua, dibentuk komite keselamatan di setiap lokasi proyek yang terdiri dari manajer dan pekerja. Mereka bertemu setiap bulan untuk membahas isu keselamatan.
Yang ketiga, semua pekerja baru menerima pelatihan keselamatan dasar dan pelatihan penyegaran dilakukan setiap 6 bulan. Pelatihan khusus diberikan untuk tugas-tugas berisiko tinggi seperti bekerja di ketinggian. Kemudian yang keempat, perusahaan mengembangkan dan menyebarluaskan manual keselamatan yang mencakup prosedur untuk berbagai skenario darurat. Yang kelima, audit keselamatan dilakukan setiap 3 bulan dan umpan balik dari pekerja digunakan untuk memperbaiki prosedur. Dan yang kelima adalah reward and recognition. Yang ketujuh, papan informasi keselamatan dipasang di semua lokasi proyek dan rapat keselamatan diadakan setiap minggu. Kemudian dilakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, tentunya dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat membangun dan mempertahankan iklim keselamatan kerja yang kuat, yang pada akhirnya akan melindungi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya terkait kecelakaan. Demikian.